Yo, balik lagi sama gue di channel Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate kembali untuk informasi Bitcoin dan juga update analisanya. Setelah kemarin juga sudah saya update analisa setelah kenaikan suku bunga. Ya, jadi diawali langsung aja ke USDT dominance. Jadi memang kemarin ini sudah breakdown dari si rising wedge patternnya, and then dia hit di first area yang sudah saya tandain ini. Ya, jadi di range area 4,56 sampai 4,61%-nya. Ya, dia memang sudah breakdown, cuman langsung ini rebound sangat signifikan dan bahkan ini mampu break ya area box warna merah yang sebelumnya sudah saya informasikan. Nah, jadi memang ini kurang bagus sekali untuk si Bitcoin-nya. Ya, jadi memang keterbalikannya. Kalau si USDT dominance ini malah menguat, ya Bitcoin-nya malah endlosor dan begitu juga sebaliknya. So, memang sekarang yang harus kita concern memang setelah dia sudah rebound signifikan seperti ini, mampukah untuk si USDT dominance ini setidaknya sideway dulu nih atau create base dulu di range area 4,86% sampai 4,96%-nya. Kalau dia mampu create base di sini terlebih dahulu, berarti kecenderungannya dia bisa aja untuk going up lagi lebih tinggi. Nah, kalau misalkan hal seperti ini terjadi, berarti untuk si Bitcoinnya malah makin glosor atau makin short atau makin koreksi lebih dalam atau ngedam. Ya, bisa aja kalau misalkan dia malah melanjutkan penguatannya seperti sebelumnya. Ya, muncul bullish candle cukup kuat sekali ya ketika dia rebound. Nah, hal seperti ini yang harus diantisipasi. Makanya si USDT dominance ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan setelah dia create base, dia malah breakdown, nah ini cukup baik untuk si Bitcoinnya. Oke. Next, ini untuk si Bitcoin dominance time frame 4 jam ya. Jadi memang dia setelah retest di box warna hijau ini yang sebelumnya menjadi area resisten yang cukup kuat untuk time frame 4 jamnya di sini. Ketika dia breakout, akhirnya dia breakdown juga, plus di situ udah breakdown terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. So, next lagi target adalah support terkuatnya dia itu di sekitaran 41,3 sampai 41,42% untuk si Bitcoin dominance, karena memang kita bisa lihat beberapa kali mampu tertahan di situ. So, prepare ya teman-teman, kalau misalkan dia sudah sampai di area sini cukup berhati-hati, apalagi untuk altcoinnya. Jadi kalau memang kita mendapati dia sudah sampai di masuk area ini testing dan dia malah rebound kembali ke box warna hijau ini, untuk altcoinnya bakalan kembali endlosor atau tertahan ya, ataupun ya bisa dibilang nggak outperform. Jadi memang harus berhati-hati sekali di next target support kuatnya ini, karena memang ini sejak dari 4 April teman-teman sampai saat ini belum bisa benar-benar di breakdown atau dijebol ke bawah lagi ya. Jadi ini adalah strong supportnya untuk si Bitcoin dominance dan ini sangat berpengaruh untuk altcoinnya. Oke. Next, ini untuk si Bitcoin time frame daily. Jadi terakhir ketika memang dia retest ya, kemudian dia rebound setelah kenaikan suku bunga, sempat saya informasikan trendline garis warna biru ini yang sebelum menjadi support dan di flip menjadi resisten ya, ini masih sekali bisa kita pergunakan untuk area resisten si Bitcoin. Dan plus di situ ada EMA 34 dan 55 juga. Kalau belum mampu benar-benar close candle daily di atas area tersebut, ya masih besar kemungkinan kita akan terkoreksi terlebih dahulu. Dan benar saja ya teman-teman, dia ini nggak mampu close di atasnya, langsung kena reject keras. Ya, ekspektasi saya walaupun dia kena reject pun ya maybe at least di sekitaran 38.000 sampai 38.600 target koreksi wajarnya. Ya, sebelum dia make decision kembali apakah melanjutkan penurunan atau mampu melanjutkan bullish momentumnya. Ya, jadi memang saya pribadi nggak mengekspektasikan dibanting sekeras ini. Cuman saya sudah mewanti-wanti ke teman-teman sekalian di video-video sebelumnya ya, untuk Bitcoin khususnya. Ini bisa diperhatikan dan dipergunakan trendline yang sebelumnya menjadi support ya secara outlook yang ini, and then di flip menjadi resisten. Kita bisa lihat terakhir kali ya, dia udah breakdown nih, breakdown. Kemudian dia mencoba flip lagi atau masuk lagi, nggak mampu close candle di atas area trendline ini. Ya, terbreakdown lagi, mantul, breakdown lagi, kemudian mantul. Bahkan pemantulan terakhir pun nggak mampu juga nih ya close candle di atasnya secara daily time frame. Nah, itu udah saya mewanti-wanti ke teman-teman sekalian. Cuman memang saya pribadi nggak mengekspektasikan untuk dibanting sekeras ini gitu ya. Jadi setidaknya saya sudah menginfokan ke teman-teman untuk berhati-hati ketika dia going up dan testing di area sini, adanya confluence of resistance. Oke. Nah, sekarang kondisinya
dia sudah terbreakdown dari trendline warna hijau ini. So, next potential target itu di sekitar 35.000 dulu, teman-teman. 35.000 dolar. Nah, di sekitar area ini. Ya, ketika dia close candle body to body nih di tanggal 22 Januari 2022, ya sekitaran area 35.000 dolar itu menjadi next support untuk si Bitcoin. Apakah Bitcoin mampu mempertahankan istilahnya posisi atau areanya di area tersebut? Kalau nggak mampu, potensialnya dia bakal visit di shadownya tanggal 24 dan tanggal 24 Februari dan Januari nih. Itu di range 32.900-an sampai 34.300 dolar. Itu menjadi next area. Kalau saja area 35.000 ini nggak mampu dipertahankan oleh si Bitcoin secara daily time frame. Ataupun bisa aja dia cuma retest ke sini ya, bikin seperti jarum ke bawah, lanjut rebound seperti sebelumnya nih. Ya, bikin jarum ke bawah, rebound, bikin jarum ke bawah, rebound ya. Jadi bisa aja di sini bikin jarum ke bawah langsung dia potentially rebound. Nah, ketika memang dia visit di antara dua area support ini, bisa diperhatikan atau dipergunakan juga trendline garis warna hijau ini yang sebelumnya menjadi support, di flip menjadi resistance. Nah, jadi garis warna hijau ini bisa dipergunakan ya buat teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan dia, let's say dia drop, teman-teman ya, masih lanjut drop, ya nge-reach ke beberapa target ini, kemudian di sini adanya recovery, ya bisa sekali dipergunakan untuk garis trendline warna hijau ini menjadi resistennya. Ya, jadi itu. Ya bisa aja dia kena reject kuat seperti ini, dibanting lagi bisa, atau malah dia dibikin break ke atas. Ya, jadi memang perlu sekali diperhatikan ketika memang dia adanya recovery. Ya, untuk diwanti-wanti sama seperti hal sebelumnya nih. Ya, jadi kurang lebih masih bisa dimanfaatkan lah. Tuh ya. Oke, next ini adalah time frame 4 jamnya. Ya, ini dia sudah breakdown ya dari si falling wedge patternnya. Dan tadi koreksi sampai sekitaran 35.600-an dolar. Ini bisa aja fake out, bisa nggak? Bisa. Ya, tapi dengan catatan dia rebound dalam jangka waktu singkat. Ya, ketika dia drop seperti ini, ya ini sekarang dia lagi sideways sejenak. Kalau memang nggak lama lagi dia rebound seperti ini, yes, ini bisa aja seperti fake out, teman-teman. Ya, jadi seolah-olah dia, wah ini kenceng banget, deres banget nih. Wah, kayaknya dia mau endlosor ke bawah lagi. Malah recovery-nya cukup cepat. Nah, ini bisa kita bilang seperti fake out. Tapi kalau memang di area sini aja dia cuma retest kembali di trendline yang sebelumnya di support dari si falling wedge pattern ini, ya dia cuma retest doang. Kemudian lanjut ditendang mundur lagi. Wah, ini yang cukup bahaya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendeknya si trendline support si falling wedge pattern ini dari time frame 4 jamnya, teman-teman. Kalau misalkan dia dari 4 jamnya mampu close candle di atas, ya di atas area trendline ini, itu ada indikasi cukup baik ya secara time frame 4 jamnya. Oke. Nah, ini pembahasan time frame 1 jam yang kemarin sudah saya bahas ya. Jadi ini lebih singkat lagi time frame-nya 1 jam. Memang kemarin terakhir saya infokan adanya potensi untuk seperti triangle pattern di sini. Ya, kita bisa lihat ini trendline resistance dan ini supportnya. Nah, walaupun dia sempat seolah-olah mau break ya, tapi langsung dipukul mundur lagi. Jadi seperti false break ya, dipukul mundur dengan bearish candle yang cukup besar, and then akhirnya dia breakdown dari trendline support ini ya. Jadi kalau buat kalian yang bisa memanfaatkan si triangle pattern ini ketika memang time frame 1 jamnya dia sudah breakdown ya, ini dalam disclaimer ya, kalau sudah breakdown dari si trendline support ini, kalian bisa consider untuk dia bisa melanjutkan penurunannya lagi ya. Jadi kemarin kan saya update video baru waktu terbentuknya si triangle pattern ini ya. Jadi kalau misalkan kalian yang bisa ataupun mempergunakan si triangle pattern ini ketika dia breakdown, itu adanya opportunity untuk nge-short. Nah, memang kemarin sudah saya sampaikan juga ketika dia breakout pun ya, area yang next harus di breakout untuk dia bisa melanjutkan penguatan pasti di highest point sebelumnya di range area ini. Box warna merah ini di sekitaran 39.900 sampai 40.000 dolar. Cuman dia breakdown, kita bisa melihat juga di area resistance sebelumnya. Ya, ini di sekitaran 38.900 sampai 39.170 dolar. Di situ sebelumnya berfungsi untuk menjadi resisten, plus di situ adanya EMA 34 dan 55 dari time frame 1 jamnya. Jadi memang itu adanya confluence of support gitu ya untuk jangka pendeknya. Cuman kita bisa lihat ini red candle yang diberikan ini benar-benar no mercy ya, tanpa ampun nih. Blok ya, blok nih. Terus lanjut lagi blok. Waduh ya, jadi nggak adanya istilahnya
sempat tertahan atau sempat sideways, enggak, langsung dibantai teman-teman. Ini turun langsung tuh. Ya 1 2 3 bearish candle yang besar-besar. Bahkan di loss point-nya ini ya di sekitaran area 37.400 sampai 37.800 aja ini ya. Ini benar-benar juga langsung dibablas aja nih. Tanpa ampun. Jadi dua area ini ya dibablas tanpa ampun, teman-teman. Tuh. Dan sekarang ini dia udah bikin tail candle sampai 35.500-an dolar. Dari secara time frame 1 jamnya pun ya, kalau misalkan saya pribadi lihat ini terbentuk juga seperti trendline support and then resistannya di sini. Ya ini maybe ini resisten juga bisa ya, teman-teman. Jadi tinggal kita lihat aja apakah dia mampu break out ke atas ya. Kalau misalkan dia mampu break out ke atas, berarti kita bisa pergunakan untuk area ini menjadi area resistance, confluence of resistance dari si Bitcoin ya. Ini kita bisa lihat nih. Ini sebelumnya di support and then plus ada EMA 34 dan 55. Jadi ini adanya confluence of resistance ketika ada di flip ya, istilahnya di endlosorin ya, di flip menjadi resistan. Itu di sekitaran 37.400 sampai 37.800 dolar. Bisa diperhatikan untuk area ini. Jadi bisa aja kalaupun dia mampu nih ya, mampu break di area sini perlu diperhatikan. Ya, kalau misalkan di sini adanya reject kuat, wah itu harus berhati-hati, teman-teman. Bisa aja dia untuk dibanting lagi ke area 35 ribuan dolar. Tapi kalau misalkan dia going up ya, ketika dia going up di sini nggak adanya pressure seller yang signifikan, malah terlihat seperti cenderung sideways ya, berarti adanya pelemahan momentum dari seller. Bisa aja dia untuk melanjutkan penguatannya ya. Jadi kalau misalkan di sini adanya reaksi dari seller kembali masuk cukup signifikan ya, harus berhati-hati ya di next area ini. Ini untuk skenario kalau misalkan dia mampu breakout. Oke. Nah, kalau misalkan dia terbreakdown pun kita masih bisa melihat dia testing di shadow terakhirnya atau di loss point terakhirnya di sekitaran 35.500-an, dan next target lagi tadi sudah saya sampaikan di sekitaran 35.000 dolar. Jadi memang di range kisaran 35.000 sampai 35.500 dolar itu adalah strong support terdekatnya. Dan untuk resisten yang cukup kuat terdekatnya tadi sudah saya sampaikan ya, dari time frame kecil 1 jam. Ini kita bisa lihat tuh ya, menjadi support, sebelumnya di flip menjadi resisten itu di sekitar 37.400 sampai 37.800 dolar. Jadi dua area untuk support dan resisten terdekat sudah saya informasikan ya, teman-teman. Untuk kalian bisa berhati-hati terlebih dahulu untuk jangka pendek si Bitcoin. Jadi benar-benar ini dikocok banget gini ya. Ini di luar ekspektasi lah ya. Karena memang saya pribadi ya mengekspektasikan dia koreksi. Ya, mengekspektasikan dia koreksi, apalagi dilihat dari secara daily time frame. Tapi tidak sekeras ini gitu ya. Jadi balik lagi, kalau misalkan market ketika ngedam parah seperti ini, dan juga ketika market ini ngepam parah seperti ini ya, bullish candle-nya ini besar seperti ini, ya nggak ada satu orang pun yang bisa tahu ya, kecuali bandar atau bisa kita bilang institusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan bullish candle besar seperti ini ataupun red candle besar seperti ini, itu nggak ada yang bisa benar-benar precisely mengekspektasikan. Kalau misalkan koreksi wajar, let's say seperti kemarin, oke, kalau misalkan dia koreksi, kita bisa beracuan di kisaran area sini di sekitar 39.000-an dolar, ataupun lebih bawahnya lagi itu di sekitaran 38.400-an, karena sebelumnya area tahanan yang cukup penting untuk si Bitcoin-nya. Nah, let's say di kisaran-kisaran area ini ya masih oke gitu ya. Tapi kalau misalkan dibanting sekeras ini pun ya nggak ada yang bisa mengekspektasikannya. Itu teman-teman ya. Jadi itu aja informasi dari saya untuk lebih berhati-hati di market yang sekarang. Untuk area support and then resistance terdekatnya sudah saya sampaikan. Kalian bisa memanfaatkannya dengan analisa masing-masing. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu, dan sampai jumpa untuk next video Saham Profit.